itu mah natural aja, maksudnya gini, aku percaya sih setiap orang tuh kalau dia punya kesibukan, kalau dia bahagia hidupnya, pasti nggak mungkin tuh kepikiran buat ngeluarin kata-kata jahat ke orang, sampai misalnya body shaming atau ke keluarga. Jadi aku pasti ada sesuatu yang salah, entah banyak masalah hidupnya, entah mungkin kurang bahagia, entah mungkin butuh sesuatu. Jadi aku tawarin, Kak, daripada marah-marah mau nggak nih saya transfer gitu, ada nih buat ngopi-ngopi mah gitu. Mau, ya seneng lah, alhamdulillah, berarti kan bisa ngebantu dan ternyata bisa mengubah yang tadi marah-marah jadi baik, kan berarti bikin orang happy, mudah-mudahan jadi pahalanya ke aku juga. Tapi kan ibaratnya ayah juga ikut kebuli juga. Nah, ayah tahu nggak sih itu gimana? Tahu lah, ayah pasti tahu, tapi dia kan santuy. Maksudnya dengan ada yang membuli keluargaku tidak membuat orang tuaku jadi tidak bahagia. Aku masih bisa membahagiakan orang tuaku, alhamdulillah gitu. Banyak yang bilang ini yang jahat banget, perkarain aja, penjarain aja. Kayaknya enggak sampai tahap itu, karena kalau misalnya dikasusin belum tentu keluarganya bahagia, belum tentu dia bisa bahagiain orang tuanya itu. Kalau boleh tahu transfer berapa sih? Kalau boleh tahu Oh, kepo loh. Ada lah, nggak banyak, buat jajan ngopi-ngopi aja, makan bakso. Total berapa orang yang ditransfer? Ada beberapa, tapi nggak semuanya aku posting gitu. Yang aku sih nggak ada berdebat ya, karena ketika baca komen-komen dari yang support maupun yang menghujat, aku ketawa-tawa aja, ngakak gitu kayak. Jadi kalau yang aku pengen balas dengan kocak, balas aja dengan kocak gitu. Ngenanganin haters. Jadi aku kalau misalnya untuk biasanya ngasih jajan gitu, yang itu tuh nggak mesti haters, tapi kan nggak aku publis juga. Kalau di DM misalnya kayak ya dia minta tolong ya, kalau aku rasa akunnya bener, kayak dilihat kira-kira emang ternyata ya kayaknya membutuhkan gitu, ya udah bantu aja. Tapi kan bagi orang-orang yang berpikir, justru mereka akan merasa malu pastinya. Kayak karena gimana ya, keluargaku sih santai ya, maksudnya orang tuaku tahu lah dari zaman aku roasting pejabat. Kalau misalnya ada satu kubu yang ngerasa aku roasting, pasti kan kadrun, cebong gitu-gitu kan, laknat gitu-gitu, itu kayak ya kita mah ketawa-tawa aja dan tidak mengganggu kestabilan keluarga kita sih. Jadi aku rasa kalaupun dikasusin beliaunya, kayak belum tentu ketika diperkarain keluarganya bisa bahagia. Sementara kalau keluarga aku, insya Allah orang tua aku masih bisa aku bahagiain gitu. Jadi nggak ngaruh jadi pembelajaran aja sih, supaya kedepannya lebih lebih hati-hatilah kalau ngomong. Awalnya kan niatnya ngerostingnya kan disuruh penyanyi dangdut, terus kayak kan aku dapat cari fakta-fakta terkait dengan penyanyi dangdut ini kan berkaitan sama Leslar gitu kan. Yang menurut aku sih, kalau menurut aku ya punchline-nya masih standar banget lah. Itu aku cuman bilang kayak apa, kalau misalnya kalau Hari jadi sama Lesti, Putri bakal sama Bilar. Kan itu kan berandai-andai dalam sebuah komedi itu namanya majas hiperbola, melebih-lebihkan gitu, kayak berandai-andai, terus kayak hal yang tidak terjadi gitu kan. Terus kayak aku bilang, tapi kalau jadi itu tidak terjadi, Putri nggak di sini nih. Gimana tuh, kata Happy Asmara kan, di luar cabut laporan. Iya, pada ketawa. Itu kan hal yang fakta. Ketika mereka bilang, dasar lu perempuan laknat, buka-buka aib sama istri. Buka aib dari mana, kan se-Indonesia juga udah tahu Lesti cabut laporan gitu. Kayak di bagian mana kan nggak ada yang saya bongkar gitu. Tapi memang ini semuanya itu fans Leslar ya, kakaknya nggak tahu. Aku nggak tahu, tapi kan yang namanya orang bilangnya jangan lu berani ngomongin Lesti gini-gini ya. Kan ada tuh di chat-chatnya kan, semuanya membandingkan aku dengan Lesti, menjatuhkan, ya artinya kan berarti dia suka sama Lesti. Berarti kan dia hanya mengidolakan Lesti. Yang nggak tahu tergabung dalam Leslar lovers di grup atau tidak kan, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku tahu dia ngefans sama Lesti. Tapi orangnya beda-beda. Aku juga pas disadari sama netizen, kok yang hujat pakai hijab sama namanya Fitri semua ya, Pak? Lah iya kata aku. Terus tapi nggak tahu lah ya. Ya banyak aja kan, nama Kiki banyak, nama Abdul banyak. Enggak kaget, aku udah biasa aja. Udah biasa aja. Selama kalau penonton ketawa berarti penonton happy. Ya udah, nggak ada ancaman-ancaman. Ya paling ngata-ngatain aja. Kalau aku dari dulu pasti aku ketawa. Karena aku kayak gimana ya? Kalau orang bilang, lu pernah nggak sih roast sendiri lah, sering. Dulu zaman dari stand up pasti keresahannya kan dari materi kita sendiri. Kita ngebahas soal keresahan jadi gaji kucing, jadi orang susah, dibully karena badannya nggak proporsional. Tuh materi dulu aku tuh, ya aku ngeroast diriku sendiri gitu. Jadi nggak ada hal yang spesifik bagaimana menanggulangi, aku mau ketawa aja. Yang penting aku tetap berbuat baik sama mereka, ya udah biar aja. Ya kalau saya sih sebagai sebagai saudara kakaknya Bilar ya, kalau menang gitu ya saya gimana ya dibilangnya. Ya kalau untuk kayak gitu ya gak usah diopini lah. Ibaratnya bukannya kelasnya kita lah, kalau
nanggap seperti itu sih. Nah itu kan Leslar itu bentuk kecintaan mereka terhadap fansnya lah. Kalau kayak gitu, ketika fansnya merasa dibully ya, di roasting kayak gitu ya, merasa dijelek-jelekin ya, mereka langsung nyerbu. Gitulah bentuk kecintaan fansnya seperti itu. Barbar gitu. Kasih duit diem bang. Oh itu nggak tahu, no comment. No comment. Ya alhamdulillah udah agak membaik lah daripada sebelumnya sih. Udah agak membaik lah. Saya juga itu bukan fansnya Leslar, fanbase Leslar gitu, atau netizen yang ngaku-ngaku sebagai Leslar, bisa aja. Kalau kita yang Leslar, bener-bener Leslar nggak akan seperti itu gitu. Nah, ya harusnya nggak usah dipakai uang lah, ya kan? Iya seharusnya cukup minta maaf aja sama Leslarnya. iya. Kita sebagai fans yang sejati, kita dibikin olok-olok idola kita sakit gitu. Yang lihat ya kok Leslar yang dibikin olok-olok, kita mengerti. Kak Kiki tuh bekerja juga di situ kan jadi host. Tapi jangan kenapa sih harus Leslar gitu? Harus membawa Leslar gitu. Ya nggak bisa. Nah betul. Nah, nanti jadi pro dan kontra lagi. Iya. Cuman gara-gara uang nggak seberapa, Uang, nanti jadi rame lagi, Leslar yang lagi, jelek. gitu, yang Ya jelek maksudnya lagi. udahlah cukup. Leslarnya juga udah baik-baik kok. Dia maksudnya udah tenang, udah bahagia udah lah dengan bahagia. keluarga kecilnya. Ya lagi adem-adem gini, jangan dibikin huru-hara lagi, ya kan? Sakit lah, Kecewa juga kok kenapa jadi Leslar yang jadi bahan cemohan gitu sampingannya ya. gitu. Iya, Boleh, tapi boleh tentang Leslar. Tapi kalau boleh jangan KDRT-nya disebutin Nah, gitu loh. nah begitu dia. Bisa gitu. Iya. Yang tentang karyanya atau Apanya. keluarganya, tapi jangan masalah KDRT-nya lah. Gitu. Itu kan udah masalah urusan dia, urusan pribadi, nggak usah ikut itulah. Orang dia juga udah tahu udah baik-baik kok, ya kan? Dianya juga udah bahagia gitu. Ngapain sih ngerosting Leslar gitu? Apa karena Leslar bikin buat cuan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.